She heard that? I'm so scared! Halo brothersku, bertemu lagi bersama gua Mimin Skuy. Seperti biasa, Mimin kali ini akan merangkum sebuah film yang gak kalah menarik gitu ya guys ya. Film ini yang berjudul Chaos Walking. Oke, jadi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe dulu oke channel ini, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya oke. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Skuy. Sekitar tahun 2257, sekelompok kecil masyarakat manusia berhasil bertahan hidup di sebuah planet yang mirip dengan bumi. Planet tersebut memiliki air, tanaman, serta oksigen yang cukup untuk mendukung kehidupan. Seorang laki-laki yang bernama Todd Hewitt adalah yang termuda di komunitas tersebut. Jika kematian berdasarkan urutan, maka dia akan menjadi manusia terakhir. Sejak mendarat di planet tersebut, mereka mengalami hal misterius. Setiap orang mampu mengeluarkan isi pikiran dan didengarkan oleh orang lain, baik disengaja ataupun tidak. Mereka menyebutnya dengan istilah noise, mirip-mirip dengan telepati, tapi suaranya itu bisa didengar orang banyak. Mereka bisa berbicara menggunakan noise atau secara langsung. Sesuai dengan judulnya, noise adalah pikiran manusia tanpa filter. Dan tanpa filter, seorang pria hanyalah kekacauan berjalan. Memiliki noise bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Selama seseorang mampu mengendalikan isi pikirannya, maka noise itu tidak akan keluar hingga didengar orang-orang. Seorang pendeta bernama Aaron mendatangi Todd. Todd lalu mengumpat dalam hati karena noise itu pendeta mendengar kemudian menegurnya. Sebaiknya ia menjaga perkataannya dan menyembunyikan noise miliknya. Sampai di sebuah pemukiman yang mereka beri nama Franciston, Todd didatangi seorang yang bernama Davy. Menurutnya, Davy ini adalah laki-laki gak berguna dan hanya bisa menggertak mentang-mentang dia ini adalah anak dari wali kota yang bernama David. Nah, hebatnya selain mengeluarkan isi pikirannya, noise yang dimiliki Todd bisa mengeluarkan ilusi untuk menakut-nakuti orang lain. Meski tidak akur dengan Davy, wali kota terlihat menyukainya. Bahkan pisau yang ia gunakan sehari-hari adalah pemberian dari wali kota. Ia selalu mengingatkan bahwa Todd adalah laki-laki paling muda dan mungkin akan menjadi yang terakhir bertahan di planet ini. Sampai saat ini, Todd sendiri masih bertanya-tanya sebenarnya kemana perginya para wanita di planet ini. Apakah mereka tidak ikut, meninggal, atau sudah punah? Todd tinggal bersama kedua ayah angkatnya yang mengasuhnya sejak kecil. Mereka mengingatkan bahwa wali kota bukanlah orang yang baik dan sebaiknya jangan terlalu dekat dengan kelompok mereka. Sementara itu, di luar angkasa terlihat sebuah lander keluar dari kapal induk raksasa. Ada 3 orang kru di dalam kapsul yang hendak mendarat dan salah satunya adalah wanita. Mereka adalah tim dari gelombang kedua program kolonisasi umat manusia di planet tersebut. Hal tersebut juga membuktikan bahwa wanita belumlah punah. Setelah memasuki atmosfer, sesuatu terjadi. Setiap laki-laki di dalam kapsul tersebut mengeluarkan noise di kepalanya. Mereka mengira terjadi kebakaran. Situasi menjadi panik yang membuat kapsul bergerak bebas dan akhirnya mendarat dengan keras. Saat Todd sedang membantu ayahnya berkebun, tiba-tiba melihat ada seorang maling keluar dari dalam rumah. Todd mengejarnya, lalu sampailah mereka ke reruntuhan kapsul pendarat miliknya. What happened here? Is that a spaceship? Spaceship? Hello? Somebody was flying it. Setelah itu, Todd kembali ke desa untuk melaporkan temuannya kepada wali kota. Todd menunjukkan lokasi reruntuhan tersebut dan berkata kalau ada orang yang selamat. Mereka menduga kalau pesawat itu berasal dari bumi.
Lalu di balik pepohonan Todd melihat seseorang tersebut dan ternyata dia adalah seorang perempuan. You're a girl. No noise. You from Earth? You seen a girl before? Are you from Earth? Wait. Shit. Mereka beramai-ramai mengejarnya dan setelah berhasil ditangkap, ia diserahkan kepada wali kota. Gadis itu bernama Viola. Ia memberitahu kalau ia adalah tim penjelajah untuk persiapan pendaratan gelombang kedua kolonisasi. Lalu ia bertanya apa yang terjadi dengan orang-orang, kenapa ada suara-suara keluar dari kepala mereka. David memberitahu hal tersebut terjadi pada semua pria saat mendarat di planet ini. Namun tidak berdampak pada wanita, yang artinya dahulu pernah ada wanita hidup di planet ini. Sayangnya mereka telah meninggal. Mereka diserang spesies asli planet ini yang bernama Speaker. Alasan utama Viola datang bersama timnya adalah untuk melakukan penelitian kembali sejak kehilangan kontak dengan gelombang pertama. Mereka khawatir apakah planet ini masih layak untuk dihuni. Armada mereka adalah yang terbesar dan membawa 4.000 manusia. Wali kota kemudian keluar untuk menenangkan warga yang mulai ribut, lalu meminta Devi menjaga gadis itu agar tidak kabur kemana-mana. Devi kemudian membongkar isi tas milik Viola karena penasaran seperti apa barang bawaan seorang wanita. Tanpa sengaja ia mengambil sebuah senjata, menyalakannya, kemudian menembakkannya. Kekacauan tersebut dimanfaatkan Viola untuk kabur keluar yang ternyata ia bersembunyi di bawah bangunan. Lalu ia mendengar percakapan wali kota dengan pendeta. Mereka berencana akan melakukan penyergapan setelah gelombang kedua mendarat. Mereka akan mengambil kapalnya lalu mengendalikan planet ini. David kemudian memerintahkan warganya untuk mencari Viola sebelum ia memperingatkan armadanya. Setelah orang-orang pergi, Todd masuk ke dalam rumah wali kota. Ia mengambil barang-barang milik Viola, kemudian membawanya pulang, dan ternyata Viola bersembunyi di gudang rumah dan mengagetkan Todd. She's here. Yellow hair. Shit. What the hell? No noise. Girl. What are you doing here? Lalu ia memberitahu ayahnya. Mereka pun berdiskusi apakah akan menyerahkan gadis itu kepada wali kota atau tidak. Namun Todd berkata lebih baik mereka tidak menyerahkannya dan mereka harus menolongnya. Namun bagaimanapun juga gadis itu tidak boleh berada di gudang, karena lambat laun wali kota dan para warga akan menemukannya. Kemudian Ben berkata jika Todd ingin menyelamatkan gadis itu, ia harus segera pergi dari kota ini. Ada sebuah tempat yang bernama Farbrands di suatu lokasi dan Todd bisa pergi ke sana. Namun Cillian khawatir orang-orang di sana akan membunuhnya. Ben berkata tidak, selama Todd pergi bersama gadis itu ia akan aman. Yang penting saat sampai di sana jangan pernah menyebut kalau ia datang dari kota Franciston. At all times, okay? Don't lay it on you. Don't mention part of you. Your mom. Sialnya sebelum Todd pergi, wali kota dan para warga mendatangi mereka. Mereka ingin memeriksa di dalam rumah apakah gadis itu bersembunyi di sini. Sementara itu, Viola mencoba motor milik Ben yang mangkrak di dalam gudang. Saat warga membuka pintu gudang, Viola kabur dengan motor tersebut. Ben meminta Todd naik kuda kemudian menyusulnya pergi dari tempat ini. Anak buah David berusaha menembaknya. Cillian pun melindunginya, namun David malah membunuhnya. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Karena kurang berhati-hati, Viola dan Todd jatuh ke dalam jurang yang membuatnya para warga Franciston kehilangan jejak mereka. Is he dead? This wasn't the plan. Todd kemudian memberitahu Viola ada sebuah tempat bernama Farbrands dan ia akan membawanya pergi ke sana. Mereka berdua kemudian beristirahat di sebuah danau, lalu Todd bertanya bagaimana keadaan bumi. Viola memberitahu kalau ia belum pernah melihat bumi. Perjalanan ke planet ini membutuhkan waktu selama 64 tahun dan ia lahir sepanjang perjalanan. Kakek dan neneknya lah yang mendaftarkan orang tuanya pada perjalanan ini untuk kehidupan yang lebih baik. Namun sayangnya mereka tidak tahu apapun tentang Noise. They don't know. So your parents born on the ship too? What is she thinking?
Sepanjang perjalanan, Todd kadang tidak mampu menyembunyikan noise-nya yang memperlihatkan ketertarikannya pada Viola. Hal tersebut wajar karena ia tidak pernah bertemu dengan wanita sebelumnya. Namun ia juga kesal kenapa wanita tidak memiliki noise yang membuatnya tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Lalu dari kejauhan Todd menunjukkan sekumpulan noise berwarna-warni. Noise tersebut adalah milik spesies asli bernama Speaker. Mereka adalah predator yang membunuh semua wanita di kota ini. Tidak ada pilihan, mereka harus mengambil jalan memutar. How do you know it's night? Setelah beristirahat semalaman, mereka melanjutkan perjalanan. Namun sialnya mereka malah nyasar ke perkampungan Speaker. Mereka pergi menjauh, namun seekor Speaker mengetahui kedatangannya, kemudian menyerangnya. Todd bertarung kemudian hendak membunuhnya, namun Viola melarang. Entah mengapa makhluk itu malah terlihat ketakutan, kemudian pergi menjauh. Setelah berhasil keluar dari hutan, mereka menemukan perberan setempat yang mereka cari. Mereka mendatangi pemukiman dan terlihat banyak orang di sana, termasuk wanita dan anak-anak. Wali kota mereka yang bernama Hildy bertanya dari mana mereka berasal. Todd berusaha tidak mengatakannya, namun Viola menyebut kalau mereka datang dari Franciston. Setelah mendengar kata tersebut, mereka terlihat kesal. Kemudian beberapa orang mendatangi Todd, lalu memintanya pergi dari sini. Aturan kota dengan tegas melarang siapapun orang dari Franciston mendatangi tempat ini. Namun wali kota berkata lain, aturan tersebut tidak berlaku untuk bocah laki-laki. Lalu ia mempersilahkan Todd dan Viola tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Di lain tempat, David dan para warga sedang beristirahat. Di tengah perjalanan lalu mereka mendengar noise milik pendeta berbunyi. Dengan keras, David mendatanginya lalu memintanya agar ia mengendalikan noise miliknya. Pendeta berkata bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah kesalahan dan hari penghakiman pasti akan tiba untuknya. Setelah beristirahat dan membersihkan diri, Hildy bertanya kapan armada gelombang kedua mendarat. Viola berkata tidak tahu karena mereka bisa mendarat kapan saja. Namun jika tidak segera mendapat komunikasi dari dirinya, mereka bisa saja pergi ke sistem bintang lainnya. Hildy memberitahu bahwa mereka tidak memiliki alat komunikasi. Mungkin mereka bisa pergi ke Heaven, tempat pemukiman pertama. Todd kemudian menunjukkan buku jurnal milik mendiang ibunya. Ben diam-diam menyelipkan buku itu di tas miliknya, namun ia belum pernah membacanya. Dalam buku jurnal tersebut diketahui bahwa semenjak datang ke planet ini terjadi keributan di mana-mana. Gara-gara noise yang mereka miliki, setiap wanita bisa mengetahui rahasia laki-laki. Sementara laki-laki tidak mengetahui apa yang dipikirkan wanita. Setiap pria menjadi putus asa. David dan pendeta mulai mempengaruhi pikiran orang-orang. Wanita mulai dikurung dan dibatasi pergerakannya. Todd kemudian menyadari sesuatu. Meninggalnya para wanita bukanlah disebabkan serangan Speaker, melainkan dibunuh para pria. Jadi apa yang dikatakan ayahnya selama ini benar, bahwa wali kota adalah orang yang jahat. Lalu dari kejauhan warga Barberens melihat sekumpulan noise bergerak mendekati kota. Alarm berbunyi, mereka bersiap menghadapi serangan yang ternyata adalah David dan warga Franciston. Mereka meminta Hildy menyerahkan Todd dan Viola. Jika tidak, mereka akan membunuh mereka satu persatu. Mendengar kedatangan mereka, Todd dan Viola bergegas meninggalkan tempat ini. Namun di luar, pendeta menghadang mereka. Todd dan Viola bersembunyi di dalam gudang. Namun sayangnya wali kota dan anak buahnya berhasil mengepung. Lalu David meminta Ben masuk ke dalam, membujuk agar Todd dan Viola mau menyerahkan diri. Setelah bertemu dengan sang ayah, Todd bertanya sebelumnya ia membaca buku catatan bahwa wali kota adalah penyebab kekacauan. Sang ayah pun memberitahu bahwa ia sengaja merahasiakannya demi keselamatannya. Seperti apa yang akan ia lakukan saat ini? Ben akan melindungi Todd agar ia bisa pergi menyelamatkan diri, sementara ia akan menghadapi wali kota. Sama seperti Todd, Ben juga memiliki kemampuan mengeluarkan ilusi objek. Ia keluar bersama Viola, padahal Viola yang asli dan Todd kabur ke dalam hutan. Sang pendeta berusaha mengejarnya hingga ke tengah sungai, namun pendeta itu tidak berhasil menangkap mereka.
lalu kembali ke kerombongannya. Todd dan Viola sampai ke suatu tempat di mana terdapat struktur jembatan yang belum selesai. Viola memberitahu kalau ia pernah melihat rancangan jembatan ini saat berada di dalam kapal, yang artinya gelombang pertama manusia yang datang sempat melakukan pembangunan. Kapal angkasa mereka pasti berada di tempat ini. Dan benar saja, di sekitar lembah mereka melihat puing-puing kapal angkasa tersebut. Di dalam kapal pasti ada alat komunikasi dan mereka berdua harus segera mencarinya karena wali kota dan anak buahnya berhasil menemukan jejak mereka. Kapal angkasa itu sangatlah besar, namun Viola ingat mereka harus pergi kemana karena kapal itu mirip dengan kapal angkasa miliknya. Setelah menemukannya, alat komunikasi itu malah tidak berfungsi karena kabel antenanya terlepas. Tidak ada pilihan, mereka berdua harus kembali ke atas untuk menyambungkannya. Sementara itu, dari kejauhan wali kota melihat mereka berdua lalu meminta anak buahnya mengepung kapal. Sampai di atas, Todd langsung menyambungkan kabel antena yang membuat alat komunikasi berfungsi kembali. Sialnya Aaron berhasil menemukan Viola. Untungnya Viola membawa senjata lalu membakarnya. Viola pun bergegas menghubungi kapal angkasanya untuk datang menolong mereka. Sementara itu di luar, David memanggil-manggil Todd agar mau menyerahkan diri. Jika tidak, ia akan menembak Ben. Namun meski Todd telah menyerahkan diri, wali kota Sinting ini tetap menembak ayahnya. Singkat cerita, terjadilah adu mekanik di antara Todd dan wali kota. Bocah itu tentu saja tidak cukup kuat melawan dan terluka parah. Karena mendesak, secara tidak sengaja Todd memunculkan ilusi istri wali kota yang membuat perhatiannya teralihkan. Pikiran David menjadi terganggu, bayangan wanita yang telah dibunuhnya pun bermunculan. Viola memanfaatkan momen itu untuk mendorong wali kota jatuh ke dalam lubang yang membuatnya tewas seketika. Saat kemudian kapal angkasa gelombang kedua mendarat yang membuat warga Franciston kabur melarikan diri. Segera Todd mendapatkan perawatan di dalam kapal angkasa. Viola dan manusia bumi akhirnya memutuskan akan menetap di planet ini. Mereka mulai meletakkan material untuk membangun infrastruktur. Viola beranggapan bahwa tidak ada tempat yang lebih baik selain tempat ini, di mana ia dan Todd akan melanjutkan keturunan dan akhirnya film pun tamat. Oke brother, jadi itulah rangkumannya brother. Jadi seperti biasa bisa kalian simpulkan sendiri ya biar menarik. Oke brother, yang belum subscribe alangkah baiknya kalian subscribe. Oke brother. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, agar Mimin terus bersemangat dalam mengupload video-video menarik lainnya. Oke, tanpa lama-lama karena lama-lama itu gak enak. Ya sudahlah, begitulah ya. Bye bye semuanya.